Yang dua cewek ini selalu digentayangin bang, digentayangin sama almarhum. Jadi setiap hari bang didatengin terus tuh mereka berdua. Bukan gue pelakunya, bukan gue Din, bukan gue. Saya sebagai ibu dari korban hanya minta keadilan. Jangan sampai anak saya jadi arwah penasaran. Hanya itu aja. Jadi semoga aja kasusnya jalan lagi dan sampai terungkap gitu. Amin. Kejadian sebenarnya Tan ya. Iya. Karena amin. banyak keganjilan dan hal-hal yang pihak keluarga mungkin kayak nggak masuk di logika. masuk di akal gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Badru Caps Lock. Kali ini sob, kita kedatangan lagi nih salah satu kakak-kakak cantik dari Depok, Jawa Barat. Nah, cerita kali ini sob, ini bener-bener greget ya sob ya. Dan bener-bener ngeri dan merinding pastinya. Tadi di belakang layar beliau cerita nih. Dan kisah ini, kejadiannya bener-bener dah sob ya. Nanti teman-teman denger aja sendiri ya. Dan kali ini kita berhasil ngedatengin dua narasumber nih. Kak Rika dan satu lagi tantenya. Nanti beliau bakal cerita lebih detail nih tentang kejadian dan kejadian mistisnya yang dialami. Oke, langsung kita kenalan siapa kakak-kakak di samping gua ini. Halo Kak. Halo. Siapa namanya Kak? Rika. Kak Rika ya? Iya. By the way, kita terima kasih Kak Rika ya udah mau datang ke sini nih. By the way, tadi berapa jam perjalanan Kak? 2 jam. 2 jam ya? Iya. Gokil. Sebelumnya kita terima kasih banyak Kak Rika ya udah nyempetin waktunya nih dan datang ke sini buat berbagi kisah pengalaman buat teman-teman semua. By the way, tahun berapa Kak Rika kejadiannya? Waktu itu kejadiannya tahun 2018. 18 ya? Iya. Tadi di belakang layar sob, bener-bener dah. Wah, greget. Oke, langsung aja tahan dulu Kak Rika ya. Oke, siap. Sebelum kita lanjut ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini masih berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya nih, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim cerita ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah misteri sini. Oke, cari posisi ban terbaiknya, siapin kopinya sama cemilannya. Langsung aja kita ke gibah misteri. Sebelum kita masuk ceritanya Kak Rika ya, alangkah baiknya kita kirim Al-Fatihah dulu ya buat almarhumah ya. Semoga almarhumah tenang di sana, diampuni segala dosa-dosanya dan diampuni segala kehilafannya ya Pak. Silakan Kak sebut namanya Kak. Nanti kita sama teman-teman di rumah kita lagi Al-Fatihah. Minta doanya untuk Dinda Verselia. Minta Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina Gimana Kak Rika, kisah pengalaman nih Kak? Dulu tahun 2018, gue punya cerita tentang adik sepupu gue yang emang anaknya rada tomboy lah ya. Jadi dia nih menampung masalah lah gitu dari teman-temannya gitu kan. Jadi dia nih tempat pengaduan deh sama teman-temannya. Nah, dia juga suka bergabung sama teman-teman, kalau dia bilang sih kubu-kubu gitu Bang. Jadi mainnya kubu-kubuan gitu antara geng-geng gitu ya. Jadi antara anak Makassar sama anak Maesari kayak gitu. Dari situ saya lihat sebelum kejadian itu dia datang ke rumah nih Bang. Datang ke rumah sama suaminya. Itu kebetulan lagi ada acara keluarga. Sebelum itu dia sempat ngomong sama saya. Kan di situ saya posisi hamil lagi 4 bulan ya. Dia ngomong sama saya kayak gini, "Kak, gue yakin ya anak lo yang ini beda sama anak lo yang pertama." "Ah, masa sih, lu sotoy banget," kataku gitu kan. "Iya beneran, yang ini putih deh, cantik," kata dia gitu. Soalnya kan yang pertama anak saya emang nggak putih ya. Jadi dia ngomong gitu kan saya agak, maksud sih ya so tau banget gitu. Nah, terus udah setelah itu kejadian gak lama udah nggak ketemu lagi. Terus saya lihat status di WhatsAppnya dia itu kayak lagi berantem sama temennya. Jadi adu-adu
balasan WhatsApp gitu, Status gitu status, iya. Nah, terus dari kayak mention sindiran gitu ya. iya. Iya. Terus dari situ saya mulai tanya sama dia kan, kenapa lu gitu. Biasa kak, kata dia gitu kan. Kalau dia nih emang jadi bahan pengaduan buat adik-adiannya gitu bang. Jadi adik-adiannya ada masalah ngadunya ke dia gitu. Jadi nanti minta belain nih dari dia gitu. Karena kan dia emang bocahnya berani ya. Selang dari itu sebelum kejadian pas banget malamnya, saya ingat malamnya itu sekitar jam 9-an itu adanya upload foto sama dia, foto di kamar, foto iya di kamar di atas sama dia, itu malam sebelum kejadian. Setelah foto itu saya komen dong gitu, mau kemana, saya bilang gitu kan. Terus kata dia biasa nongkrong main, kata dia gitu. Oh ya udah tuh bang. Pas paginya, saya bangun pagi sekitar jam 5:30. Kan posisi saya lagi hamil waktu itu kalau nggak salah 7 bulan. Itu pas saya di kamar mandi pagi-pagi, saya buang air kecil. Tapi yang keluar bukan air kecil bang, jadi yang keluar darah seger. Iya, padahal posisi hamil saya habis check up, bagus. Semuanya ketuban aman, pokoknya aman deh. Dan itu masih jauh banget dari HPL kan. Nah terus nanya sama suami, aku kenapa ya kayak gini ya, apa kita cek aja ya ke rumah sakit gitu kan. Ya udah sarapan aja dulu, kata dia gitu. Sarapan, gak lama dapet telepon saya dari tante saya. Tanya gini, maaf ya bang, Kak, ini Kak Dinda meninggal. Padahal baru malam itu saya lihat statusnya, itu dia masih main gitu kan. Itu saya panik dong gitu. Jangan bercanda lu, saya bilang gitu. Ini serius nih, orang gue baru chatan kok sama dia malam kan. Kata dia beneran kak, sumpah demi Allah, kata dia gitu. Tadi ada polisi ke rumah, nemuin gue. Katanya bilang gini, maaf, ini dengan keluarganya Dinda Verselia. Iya betul pak gitu. Ini saya mau mengabarkan bahwa Dinda Verselia itu polisinya juga mau ngasih tahu kayak rada nggak enak bang, jadi main lihat-lihatan gitu katanya. Terus katanya Dinda Verselia kecelakaan tunggal katanya. Sekarang kondisinya di rumah sakit sudah meninggal. Itu dari situ saya, ya Allah apa ini ya, saya ditandain gitu kan, pas saya lagi hamil gitu. Ditandain dengan darah seger ini gitu kan, apa itu sebuah tanda gitu kan. Akhirnya saya sama suami nggak jadi kontrol ke rumah sakit, saya langsung berangkat, saya teleponin semua adik-adik saya tanya, lu jalan nggak main sama dia, lu jalan nggak main sama dia, semua tuh saya tanyain yang ada di rumah. Enggak, semuanya nggak ada yang main sama dia, katanya dia jalan sendiri. Ternyata dia jalan sendiri. Saya pikir karena satu adik sepupu saya ini ada yang bisa bawa mobil bang. Karena saya diceritain sama polisinya kan dia kecelakaan mobil. Saya udah feelingnya udah jelek banget. Saya pikir ini adik sepupu saya nih bakal sama adik saya yang lain-lainnya gitu loh mainnya. Kecelakaannya sama adik-adik saya itu saya udah kacau banget ya pokoknya. Terus selama perjalanan setelah saya sampai sana itu belum ada kan, jasadnya tuh belum ada, masih di rumah sakit. Nah itu selama saya di rumah, saya chatting-chattingan juga sama suaminya, sama ibunya. Saya tanya, bagaimana di sana, di rumah sakit bagaimana? Terus bilangnya gini, ya Allah Kak Dinda, mukanya semuanya bonyok. Mukanya bonyok-bonyok bang. Terus udah gitu, belakangnya basrit semua, tangannya patah, tanya gitu. Ya Allah, kan saya mikir ya, terus yang lain gimana? Teman-teman yang lain gimana? Gak ada, yang di rumah sakit cuman Kak Dinda doang. Sedangkan mereka itu main berenam bang. Posisi mereka berenam di mobil. Jadi perempuan 3, laki-laki 3. Saya diceritain sama suaminya setelah itu kan, gimana kejadiannya? Kenapa bisa kayak gini? Saya bilang gitu. Terus kata dia, gue nggak tahu kak, dia janjian sama siapa, gue nggak tahu katanya. Yang gue tahu dia mau pergi
Ya saya kesel dong, kan lu foto berdua, semalam kan gue lihat di Instagram lu foto berdua, nggak mungkin lu nggak tahu dia pergi sama siapa, dia pergi kemana? Sampai saya gituin bang, saya saking keselnya kan. Terus dia bilang, demi Allah kak, dia sampai meluk-meluk saya, adik saya kan, demi Allah kak, gue nggak tahu dia pergi sama siapa, gue nggak tahu, katanya gitu. Akhirnya suaminya ngomong, dia mau pergi katanya sama temennya, udah gue larang, dia minta duit bang. Adik saya ini minta duit sama suaminya, nggak dikasih, udah nggak boleh jalan, tapi dia kekeh gitu loh, katanya enggak gue jalan sama teman gue, kata gitu, mau bawa mobil, ntar mau dijemput di dekat pom bensin, dia bilang gitu kan. Itu sama suaminya, nggak ada, gue nggak ada duit, alasannya padahal mah emang nggak mau dikasih jalan gitu. Akhirnya dia tetap maksa, terus kata suaminya dikasih tuh 30.000 doang, biar maksudnya dia nggak lama-lama main gitu, karena kalau dia megang uang banyak pasti baliknya lama gitu kan, sengaja dikasih uang segitu. Nah, terus akhirnya, lu kenal nggak? Enggak lah, orang gua nggak nemenin, katanya. Aduh, kenapa nggak ada yang nemenin, nggak ada yang lihat dong dia jalannya sama siapa, kan saya bilang gitu. Terus akhirnya saya inisiatif bang, ini punya dia, jadi ada tas kecil sama handphonenya dia tuh, itu saya pegang, saya buka tasnya kan, loh kok ini baju adik gue kenapa kotor semua, celana, baju, ini kenapa? Terus mereka masih pada sibuk kan, itu saya masih gimana ya, bertanya-tanya gitu loh, ini kenapa adik gue kok begini, nggak mungkin kan kalau dia kecelakaan tunggal mas sampai ngesrok-ngesrok itu bajunya ada tanah. Ya kan, bajunya ada tanah bang, kotor gitu. Terus disalin di situ. Terus saya cek isi WhatsApp-nya kan semua. Saya minta passwordnya sama suaminya. Ini passwordnya berapa? Aku mau cek. Saya cek semua WhatsApp-nya, dan parahnya itu bener-bener nggak ada jejak sama sekali, nggak ada jejak chat sama sekali. Cuman saya baca chat terakhir kali sama suaminya itu jam 4 subuh. Dia cuman bilang, iya ntar gue balik, tunggu aja, kayak gitu. Nah terus nggak lama juga yang saya nyeseknya pas saya lagi chat lihat chatnya dia dapat panggilan kerja bang. Adik saya almarhum ini, ya saya mau nggak mau kan ngebales ke bosnya, itu udah meninggal kan. Itu bosnya juga antar percaya nggak percaya gitu loh, baru ngelamar orangnya udah nggak ada gitu kan. Udah akhirnya dari situ datang nih jenazahnya ke rumah. Itu orang rumah semua nangis bang. Tante saya udah nggak bisa berkata-kata lagi, dia udah nangisnya udah nggak bisa bangun, dengkulnya udah lemes, udah nggak bisa ngelihat gitu. Jadi adik saya nih, orang tua dari ayahnya nih nggak ada bang. Jadi emang bukan yang nggak ada, jadi emang udah pisah sama yang pertama. Jadi tante saya nih nikah lagi gitu, ada suami dari tante saya. Nah ini bapak tirinya. Jadi bapak tirinya nih pas jasadnya datang, ya kan kalau kita setahu kita kan kalau jasad itu udah bersih, udah di kafan itu udah wudu ya bang. Ini minta dibuka bang, minta dibongkar lagi. Akhirnya kan kita keluarga cekcok dong. Ya janganlah gitu kan, ini kan udah mau dikubur, udah rapih gitu loh, udah gitu, udah tinggal berangkat kubur aja gitu kan. Tapi dia tetap kekeh bang, sama keluarga kita tetap minta buka karena dia pengen ngeliat anaknya ini terakhir kalinya gitu loh. Akhirnya mau nggak mau dengan berat hati kita buka. Pas kita buka itu masih berdarah-darah bang. Apanya berdarah? Semuanya dari mukanya tuh keluar darah gitu, bekas bengap-bengap itu loh, bocor itu tuh keluar darah mukanya. Ya, terus udah tuh akhirnya kita rapihin, dan gak lama kemudian 2 teman yang sama dia yang perempuan itu datang. Itu kita interogasi, lu dari mana, lu pergi kemana ini bisa sampai kayak gini. Anak perempuan ini 2 ini juga sok-sok sedih bang, saya aduh benci banget bang. Oh jadi 2 orang ini yang pergi sama almarhumah Iya. itu? Oh. Akhirnya mereka cerita. Kita nggak tahu ya ceritanya mereka ini benar atau tidak. Kita nggak bisa tahu karena benar-benar nggak ada saksi satupun, kita nggak ada jejak satupun kita ini untuk pembenaran atau gimana. Jadi dia bilang kita kecelakaan tunggal ke mobil, katanya si almarhum nih udah pusing, katanya tidur dia di posisi di belakang mobil. Jadi pas kecelakaan tergelincir di jalan tol, pokoknya deket jalan tol Cibubur kalau nggak salah, katanya gelinding-gelinding tuh bang,
Bilangnya hancur, katanya semua kaca mobilnya tuh hancur. Ya terus logika dong, lo kok lu gak kenapa-napa? Lo kok adek gue doang yang begini? Kan lu juga naik satu mobil sama dia. Gitu kan. Seenggaknya kalau adek gue aja meninggal, lu bisa bonyok lah. Kalau emang parah. Itu orang adek gue aja bisa sampai meninggal gini kok. Kondisi dia gimana teman yang dua itu? Mulus bang, mukanya nggak sama sekali, lecet-lecet aja enggak, itu aja masih sempatnya dandan nyelawat. Kan kita jadi sanksi kan. Terus dia bilang, iya gue jalan-jalan kemarin. Bilangnya yang satu ke puncak, yang satu bilangnya ke Ancol. Kita nggak tahu yang mana yang bener. Jadi kita nampung cerita aja. Akhirnya kita tanya lagi lebih detailnya. Itu dia, soalnya dia katanya jatuh terus tergelincir katanya gitu di Ancol bilangnya. Pas tabrakan dia jatuh kelempar tergelincir. Yang satu bilangnya pas lagi mobilnya terus dia terbang kelempar keluar gitu. Aduh, nggak tahu deh kita yang mana yang benar gitu kan. Ya akhirnya tetap sih kita sangat disayangkan sih buat kejujurannya mereka nih. Dan diantara 6 orang itu 1 orang kabur bang. Kabur gimana maksudnya? Jadi pas kejadian itu kan ada dari pihak kepolisian mungkin ya mendatangi mereka. Itu yang satu kabur bang, melarikan diri. Oh. Akhirnya kita interogasi juga kita nggak dapat apa-apa. Kita cuman bisa greget sendiri ya kan. Kita lapor polisi. Katanya pas kejadian itu mobilnya warna hitam. Pas dijemput. Pas dia jemput pertama kali di pom bensin, itu mobilnya warna hitam. Iya. Jemput almarhum, mobilnya warna hitam. Pas kita diarahkan sama kepolisian di Kebon Nanas, kita dikasih lihatnya mobil warna putih bang. Oh beda. Terus? Yang pecah kaca belakang, hancur. Pinggir-pinggirannya semua ke kacanya. Secara logika kalau misalkan emang keguling-guling, kita bisa penyok dong bang. Dan itu yang ibaratnya masa yang luka adek gue doang. Kalaupun dia di belakang posisinya ya kan bilangnya gini, iya soalnya dia tiduran posisinya, dia nggak pakai seat belt, bilangnya gitu. Ya kan lo juga di tengah duduk kan nggak mungkin lo pakai seat belt. Masa yang meninggal dia doang. Terus di kepolisian juga kita nggak dapat apa-apa. Ya kita cuman bisa pasrah ya bang ya. Jadi akhirnya almarhum di kuburin tuh bang. Hari itu juga alhamdulillahnya bang, pas almarhum mau dikuburin rame banget bang. Satu bis ada temennya bang. Datang semua. Datang nyewa bis bang. Alhamdulillah. Emang almarhum walaupun begitu bandel ya, bukan bandel sih, lebih tomboy juga gitu. Tapi emang jiwa solidaritasnya tuh bang tinggi. Jadi temennya di mana-mana aja datang. Akhirnya dia dikuburin hari itu. Saya nggak sempat ikut ke kuburan sih bang, karena kan posisi saya lagi hamil ya. Jadi kan posisinya almarhum nih kayak arwah penasaran. Almarhum nih arwahnya nggak tenang lah. Jadi dia masih kayak penuh dendam gitu loh bang. Sangat banyak keganjilan di cerita ini. Dan kita nanti bisa dilanjut sama jadi setelah Kak Rika cerita awal kronologinya, mungkin setelah ini bakal ada tante ibunya ya yang bakal menceritakan langsung setelah kejadiannya apa aja sih. Serem banget sob. Iya. Oke sob, kita udah kedatangan tante ibunya almarhumah ini. Oke, langsung kita kenalan siapa tante ini. Halo Tan. Ya. Siapa namanya Tan? Sally. Tante Sally ya? Iya. Oke. Gimana Tan cerita selanjutnya Tan dari Kak Rika cerita? Jadi habis pulang dari pemakaman itu, saya sempat tidur. Ya kurang lebih 15-20 menit lah. Nah, si anak si almarhum tiba-tiba datang ke saya gini. Berapa tahun anaknya Tan? 3 tahun. 3 tahun. Ya. Mami, tadi yang dikubur siapa gitu kan? Itu mama. Enggak, mama ada. Aku tadi habis ngobrol sama mama gitu. Nah, saya keluar, saya bilangin,
Mana mama? Itu tadi di situ duduk mama. Tapi beladala-dala ininya katanya gitu. Di mananya? Ini lu ada lubang lu mami sini. Terus berdala ke sini. Aku tanya, mama kenapa? Jatuh dari mobil. Terus saya udah bilang istighfar aja. Mungkin dia masih belum belum pamit gitu. Pamit ya, masih ada di situ. Akhirnya saya sempat mandi. Kan masih ada bajunya si almarhum di bawah tangga. Saya bilang sama mama saya, Mi, ini kenapa nggak dibuang? Kasian. Kalau bisa jangan dibuang, sembarang buang gitu. Karena ini kan darah orang habis meninggal itu. Apalagi dia penasaran gini, Mam. Akhirnya saya nyuruh anak saya, Dek, buang di Kalibata, air mengalir. Sepatunya, kaos kaki, baju, apa yang dia pakai hari itu juga sama jaket, semuanya buang di kali. Diikatlah sama omahnya, sama mama saya, dibuang. Salinan pertama mungkin saya masih ada karena ada keluarga ya. Saya itu emang udah nggak siapanya. Saya cuman bengong, kayak nggak percaya karena dia berangkat sehat gitu loh. Masih belum yakin gitu kalau itu dia gitu. Mungkin ini mimpi buat saya, mimpi. Ya Allah, bangunin mungkin saya mimpi gitu sampai saya ngomong begitu. Saya lihat mama saya nangis terus. Kenapa Mi nangis? Ya kenapa dia pergi itu mami harus marahin dia gara-gara baju gitu. Nangis, pokoknya nangis kayak anak kecil mau nggak dikasih balon. Sabar Mi, ini mungkin udah jalannya gitu. Mulut berkata tapi hati beda. Masih belum yakin, belum percaya. Kok seperti ini gitu. Datanglah teman-temannya si almarhum, teman-teman tongkrongannya, ama juga yang ikut kejadian itu 2 orang. Oh, yang kecelakaan itu. Ya, karena itu pun dipanggil sama keluarga kan. Kita pengen tahu kronologinya. Sekitar jam 10:30 apa 10:30 setelah selesai tahlilan, datang tuh yang 2 orang laki-laki. Berarti klop dong, karena yang satu kan sudah tertangkap, ya kan? Oh, ketangkep. Yang satu si supir, yang satunya lagi kabur, belum datang. Nah ini si laki-lakinya satu, nih pacarnya si perempuan yang satu, yang satu jadi 3. Oh, cewek 2, 1 cowok. Iya, itu diinterogasi sama adik saya, pokoknya sama keluarga. Versi ini begini, versi ini begini, versi ini begini. Gimana tuh versinya, Tang? Si kakak Dina jatuh keluar dari jendela belakang, terguling-guling karena mobil juga terguling-guling jadi kelempar dia gitu. Kalau yang satu bukan gitu ceritanya dia jatuh terus gua turun gitu. Nah yang kata yang laki-laki yang sebelah bukan gitu, si almarhum ini main HP kaget katanya, dia ke belakang, dia loncat katanya, loncat nih kata menurut yang laki ini, dia loncat dari kaca. Kaca mana nih? Kaca belakang. Wah, nggak mungkin Nah, dong ya. itu dia. Ini kan makanya. Iya. Jadi keluarga itu jadi bingung. Kalian satu mobil ber-6. Masa kejadiannya versinya berbeda-beda ceritanya. Iya. Satu bus aja bisa klop cerita. Ini satu mobil yang kecil, cuman penghuni cuman ada 6 orang termasuk si almarhumah. Kenapa dia doang yang meninggal dan luka-luka? Kalian tidak ada. Akhirnya adik saya penasaran, sini loh. 2 itu masukin di kamar, ditelanjangin, diperiksa, nggak ada. Nggak ada sedikit pun bares atau aspal. Nggak ada. Bersih kayak kita. Bersih. Tang? Oh, gila ya. Iya. Harusnya ada dong sedikit berdarah apa. Tuh di situ saya di bawah tangga, saya diam. Mungkin anak saya tuh punya ada omongan kasar sama di salah satu antara mereka. Mungkin dipukulin rame-rame atau apa gitu. Cuman bagaimana caranya gitu. Terus kata om saya, udah lapor polisi. Esok harinya ya, hari yang mau kedua, ke Samsat. Karena si mobil itu ada di situ. Ibu mau apa? Saya mau ngelanjutin anak saya yang tabrakan di tol Cibubur, Pak. Oh ya silakan, di sini ruangannya. Nah saya masuklah, ketemulah
dengan bapak salah satu penyidik. Versinya dia juga, si anak ini waktu dipanggil berbeda-beda. Jadi ruang ini berbeda, di ruang ini berbeda. Makanya lagi diselidiki kata si penyidik. Gitu. Saya nggak tahu cerita yang mana yang benar. Tapi kalau dimasukin logika, itu nggak mungkin. Kalau orang duduk atau tidur di belakang, itu yang parah pasti di depan. Di belakang itu jarang sekali, gitu. Apalagi sampai ada anak si M ini bilang dia loncat ke jendela belakang. Tebelnya si kaca itu aja udah tebel. Dia hebatnya seperti apa bisa nendang itu kaca gitu. Itu menurut cerita si polisi yang penyidik satu. Tapi versi perempuan dia sempat bopong, mapah gitu katanya dia masih ini, tapi dia patah kakinya. Kalau masuk logika patah dia nggak mungkin bisa jalan. Minggirin badan ke pinggiran. Sedangkan rumah sakit sudah menerima, sudah tidak bernapas. DAJR itu menemukannya si almarhumah itu memang tergeletak di rumput. Oh, di rumput. Ya, keluar mobil intinya. Ya, keluar mobil intinya. Nah, disitulah kejanggalan-kejanggalan yang saya temukan. Versi DAJR begini. Yang anehnya lagi, saya minta CCTV. DAJR itu kan kalau mau keluar atau masuknya tol itu kan berapa meter dari pintu tol itu pasti ada CCTV. Anehnya katanya mati. Mati? Ya. Saya sampai bersumpah di dalam hati saya. Kalau memang CCTV itu mati, orang yang juga yang ngelihat CCTV itu mati. Allah memang mengabulkan permohonan saya. Sebulan kemudian orang itu meninggal. Orang yang apa nih? Yang ngelihat bilang katanya CCTV-nya mati. Orang DLAJR-nya itu. Iya. Yang jaga pintu tolnya itu. Itu Pak F namanya. Kalau boleh tahu itu kecelakaannya gimana Tan? Ya menurut versi-versi mereka, mobil nabrak apa? Versi mereka ada yang terguling-guling. Versi mereka terseret. Si almarhum mental ke belakang, terguling-guling. Jadi nabrak apa tuh, keseret apa? Trotoar yang ada besi. Oh, pinggir tol itu ya. Besi pembatas. Katanya mobilnya naik. Ternyata di lokasi itu nggak ada percikan beling bekas kaca atau darah-darah tuh nggak ada, bersih. Cuman saya bilang ini udah kejanggalan udah dari mobil, kejanggalan dari versi mereka cerita itu udah saya tampung terus di dalam otak saya. Sampai saya bilang sama bapak saya, Pi, mungkin ini udah berencana, Pi. Ini sebenarnya ini kasus kalau kita punya duit, kita orang kaya, pasti udah tembus dah. Siapa dalang semua yang ini? Itu saya bilangnya sama bapak saya. Sampai polisi menanyakan gini, Bu, 85 beres semua. Wah, gila ya. Sempet ya tadi. Ya, saya bilang gini, Pak, jangankan 85, 100 saya jabanin, Pak. Tapi bisa ngehidupin anak saya enggak? Kita nggak tahu permainan di luar sana, Pak. Saya memang nggak ngerti hukum, tapi saya tahu bagaimana cara bekerjanya. Saya ngomong begitu. Dilalanya itu 2 bulan kemudian si Bapak F ini dipindahkan gitu loh. Dipindahkan. Tugasnya. Oh, mutasi. Dimutasi. Digantikan dengan si B. Nah, sedangkan bapak si B versinya juga berbeda. Saya mau komplain tentang jasa marga aja nggak bisa. Kan dia bilang udah kami aja yang ngurus, nanti bapak tinggal tanda tangan bilang ke suaminya, ke mantu saya. Semua data-data sudah lengkap itu. Ya. Pihak polisi ngurusin. Ya. Nggak bisa pihak Nggak bisa pihak katanya, nggak bisa. Harus pihak polisi katanya. Tunggu aja katanya. Mungkin sebulan ini baru proses. Kita tunggu sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nyata nggak ada. Nggak turun. Tidak turun. Asuransinya. Makanya kita pas datangin itu, dianya udah nggak ada, udah mutasi. Nah, ketiga malamnya itu saya lagi pada bikin kayak orang mau selamatan.
lagi bungkus-bungkusin, saya duduk, saya ngeliatin, saya nggak ngebantuin. Tiba-tiba cucu saya dari sana, mami jangan di situ, itu ada mama aku lagi tiduran. Memang itu tempat dia biasa tidur. Mama aku kasihan lagi sakit mami. Nah, itu lihat tuh, ininya darah-darah mulu katanya gitu. Terus langsung saya bilang, kamu mah jangan gitu ini ya dek gitu. Terus tanya-tanya, mamanya kenapa, meninggalnya diapain gitu. Ceritalah tuh versi si ibu dan ke si anak. Sedangkan si anak tidak tahu di dalam mobil itu siapa-siapanya. Itu jelas anaknya itu nyebutin nama satu. Gimana tuh Tan dia ceritanya tuh? Ada siapa aja di dalam mobil, kata tantenya disebutin. Si F, si A, si B-nya itu disebutin sama dia. Anak umur 3 tahun Iya, tahu tentang iya. itu. Mama aku bukan dari belakang loncat, tapi dari pintu kanan. Didorong sama si tante, sama mama dipegang tangannya. Sama si pacarnya si tante samping diginiin mak tangan, terus gini, udah ngebut dibawa kebut, diseret mama aku katanya gitu. Makanya posisi dia waktu dimandiinnya juga emang kanan semua yang luka, kiri bersih, tidak ada apa-apa. Sampai di sini bekas mungkin darah, bekas tonjokan kayaknya ya, darah beku, terus di mata sini. Itu karena saya nggak ngeliat langsung, dari foto aja karena saya udah nggak kuat. Ini lobangan gede. Lubang. Ya, lubang kayaknya seperti kayak kita buat mau ganti ban, buat ganti ban dongkrak. Itu kayaknya dia dihajar gitu. Karena si anak dipukul. Katanya mama berontak. Mama kanan kiri dipegang sama tante-tante, dibilangnya tante-tante karena perempuan ada 2 kan. Sama tante-tante dipegang, terus mama diginiin pakai itu ada besi katanya gitu. Itu versi ceritanya, padahal dia tidak melihat posisi mamanya seperti apa. Iya, mungkin arwah mamanya cerita ke anaknya itu tentang kronologi. Iya, karena si ustazah yang sampai rumah saya aja itu bisa jadi terjadi. Kalau arwah penasaran, karena saya bilang ada satu Pak Ustadz, emang apa benar kalau anak kecil itu bisa Bu? Apalagi meninggalnya tidak wajar. Jadi dia belum ingin pergi, kenapa dia harus sama teman-temannya. Makanya sampai saat ini pun ya itu seperti mengganggu. Sebenarnya sih nggak mengganggu, dia pengen mau sampai kapan gua ini seperti ini gitu. Makanya suaminya sampai sekarang juga belum menikah karena sering didatengin sama. Ya, katanya urus dede yang bener. Makanya di saat, karena si cucu itu tadinya ikut sama saya, nggak sama bapak mamanya, ikutnya sama saya sama oma. Nah karena udah ada pesanan dari almarhum, ya dibawa sama bapak. Suruh urusin. Ya, suruh urusin. Itu sering kalau setiap malam Jumat pasti sih ada. Gimana tuh Tan? Iya, ada langkah kaki di atas. Duk. Itu kok orang yang di bawah, itu kakak Dinda ada di atas gitu. Karena setiap malam Jumat itu, kata anaknya itu pas udah 5 tahun datang main, bilang, mama aku tuh masih ada mami, mama aku itu ngumpet gitu. Dia selalu ngomong gitu. Mama aku belum mati. Kata mama mau cari-cari teman-temannya dulu katanya gitu. Astagfirullah. Jadi mungkin ya itu Bang, ibarat dia ninggalin keluarga tanpa izin suami, dia seperti itu, dia ngedatengin anaknya. Mungkin dia bilang dia belum mati gitu aja. Ya, jadi almarhumah ini selalu ngiringin anaknya ini. Iya. Seolah-olah dia tuh masih ada main sama dia gitu kan ya. Dan ini kan orang yang si supir itu kan ketangkep tuh. Iya. Kalau dia dikenain kasus apa tuh Dan? Apa kelalaian dalam pengemudi? Kelalaian dalam mengemudi, minum-minuman sekalian. Oh. Karena katanya beralkohol waktu pemeriksaan. Jadi tersangka dia. Iya, jadi tersangka. Saya sempat berkomunikasi sama dia. Apa tujuan kamu begini? Dia tetap diam.
Dia diam. Sebenarnya itu dia nyewa rental. Mobil itu mobil rental. Jadi si supir sama teman-temannya mereka juga. Iya. Oh. Teman-temannya mereka. Terus kalau temannya yang 4 orang lagi tuh gimana Tan? Yang satu kabur itu sesuai dari info cucu saya bahwa alamatnya ini ditunjukin. Terus ketangkep tuh Tan? Iya, ketangkep alhamdulillah. Terus pas dalam penangkapan itu apa tuh yang diutarain dari dia? Iya, dia bilang pada saat ketabrakan itu saya kabur, saya nggak tahu si almarhum itu meninggal apa enggak. Setahu saya posisi si almarhum itu adanya di tengah duduknya. Ya, Versinya udah berbeda lagi. berbeda lagi ya. Ya. Makanya udah banyak yang janggal bang. Saya mah udah ibarat kata kasarnya maaf aja bang. Mungkin di saat dia sudah terlempar itu kan si almarhum diantarkan sama DLJR ke ini, mungkin mereka rembukan. Nanti lu versinya gini, mungkin lu versinya begini. Ini mungkin ya. Ini perasaan saya aja mungkin. Karena dari 4 ini nggak ada yang betul. Jadi yang Tante lihat itu di jenazahnya almarhumah itu bonyok lah kayak habis dianiaya gitu. Iya. Tapi mereka mungkin ya tadi Tante yang kesimpulannya mereka itu bikin kronologi kayak soal kecelakaan. Iya. Gitu. Sampai saya bersumpah kalian di dunia ini lepas dari tuduhan. Tapi insya Allah tidak buta. Di akhirat bakalan lebih adil. Mang, kakak Dinda itu cuma minta keadilan. Keadilannya lu minta maaf pada keluarga termasuk mak gua gitu. Itu menurut cerita suaminya, dia tidur mimpi, "Mah, Kak Dinda datang ke aku. Dia mau teman-temannya tuh minta maaf ke mama," katanya. Itu aja. Iya. Tapi teman-temannya nggak ada sedikit. Nggak ada. Pengakuan Nggak atau ada, apa? tidak ada. Silaturahmi keluarganya nggak minta maaf bu atas ke ini anak saya, nggak ada satupun. Bela sungkawanya nggak ada, satupun nggak ada. Nah dari situ tuh udah mulai tuh rumah kayak serasa dia masih ada yang tutup pintu, ngunciin pintu. Ngunci pintu Tan. Ya. Maksudnya gimana tuh Tan? Karena bapak saya kan posisi tidurnya di belakang, adik saya di depan, mama saya di tengah. Biasa yang buka pintu atau apa tuh orang-orang tertentu ke kamar opahnya, maksudnya bapak saya. Dia buka, terus dia tutup. Ditanyain satu-satu nggak ada yang merasa buka pintu belakang. Makanya dia langsung papi saya itu sakit. Karena ditemuin sampai bapak saya bilang, "Kakak, udah kasihan orang-orang rumah di sini," gitu. Mungkin gini bang. Dia datang gitu, kok keadilan gue belum ada gitu. Itu aja bang. Iya. Kayak belum terungkap lah kasusnya. Nah sampai saat ini belum. Sampai saya tuh maaf aja bang, main di sosial media menjelek-jelekan keadilan. Bener. Ibarat yang punya uang akan tuntas, nggak punya uang sampai di situ. Kayak sampai saat ini saya yakin anak saya memang masih ada gitu. Saya yakinin masih ada gitu. Karena cucu saya juga merasa mamanya masih ada. Iya, ngerasa ada di sampingnya dia terus gitu ya Tan ya. Terus anaknya ya si almarhumah ini Tan, kan setelah udah 5 tahun ini Tan. Iya. Dia lebih mengakui lagi gak kalau ada mama loh di samping. Iya kadang-kadang mama aku datang mam gitu. Ya untuk sekarang kan usia udah 8 tahun ya. Karena kejadian udah 5 tahun yang lalu. Dia udah tahu mamanya udah meninggal. Tapi dia bilang, "Mama aku selalu datang. Jaga papa ya dek." Kayak sampai saat ini udah 5 tahun ini. Suaminya belum pernah menikah. Sampai kapanpun aku gak yakin mak. Kakak Dinda itu udah gak ada gitu. Suaminya selalu bilang begitu. Iya. Masih berat buat. Iya. Aku tuh masih diliatin Kakak Dinda. Kalau Tante sendiri pernah dalam mimpi Tan? Misalkan interaksi dalam mimpi atau gitu? Iya, dia kadang-kadang mau makan bareng yuk gitu. Iya nanti aja gitu. Bukan interaksi dalam ini. Dia seolah-olah itu dia ada gitu loh. Kalau udah tidur kadang-kadang suka gusak-gusakin kepala gitu kan. Terus pas kebangkit totonya
bajunya tuh tiba-tiba ada di samping. Saya perasaan nggak pakai baju ini kok tiba-tiba bajunya ada di samping gitu tidur. Jadi dia nunjukin sebenarnya nih aku ini masih ada mak gitu. Jadi jangan lupain aku mak gitu. Dalam mimpi gitu aja. Jangan lupain aku ya mak. Kalau seandainya nanti Tan setelah ini ada yang nonton atau gimana, kasusnya diungkap lagi tuh Tan, siap Tan ya? Oh siap. Siap Tan ya? Saya cuman mudah-mudahan Allah mendengar doa-doa saya selama ini. Gila sih. Karena dia juga jadi penasaran aja bang. Iya. Karena belum di luar sana tuh masih berkeliaran gitu loh. Orang yang lakuin hal itu Iya. Tan ya? Dan nggak ada niat baiknya gitu. Mengakui atau mengatakan bela sungkawa nggak ada. Tapi waktu itu Tante sempat datang ke Ustadz atau ke orang yang ngerti kayak ini loh Iya. almarhumah ini minta keadilan atau Iya, gimana, iya, itu jawabannya kayak Ya, gitu. sampai saya ditawarin, mau nggak teh, saya kasih jalan, biar mereka ini dikejar sama arwahnya, nggak perlu, biarin Allah yang membalas. Astagfirullahaladzim. Lemes dengeran sob. Saya tuh sampai depresi hampir 3 bulan. Iya, kepikiran hal itu terus Tante. Iya, karena emang nggak percaya dan nggak yakin. Sampai detik ini pun saya nggak yakin. Makanya saya bawa enjoy aja. Kadang-kadang kayak orang diingatin, mak udah tua, istirahat, gak usah kerja mulu gitu. Kayak ada yang negor gitu. Jangan selalu mikirin itu aja mak gitu. Karena memang yang perhatiannya dia aja. Ini dari sekian kecelakaan itu yang bikin anehnya itu Tan ya. Ya teman-teman yang lain itu normal-normal aja gitu. Iya. Maksudnya kita bukan nyumpahin mereka kecelakaan juga atau meninggal juga enggak. Seenggaknya ada luka-luka lah ya Tan ya. Kejedot atau tergores sedikit pun itu enggak ada itu. Minimal ada lah ya Tan ya. Iya. Ini nggak ada. Nggak ada sama sekali. Sedangkan dia bilang mobil terguling-guling. Iya, terguling-guling itu versi dia ngomong waktu di kepolisian dia ngomong begitu. Terguling-guling. Iya. Nah, terus kondisi terakhir tuh mobil gimana Tan? Maksudnya Mulus. mulus. Ya, cuman kaca belakang aja yang pecah. Oh, iya. Itu. Samping kaca pecah. Ya. Nggak pecah, normal. Normal. Harusnya terguling-guling hancur Ya. pada penyok lah ya. Pasti kapnya dong ya. Iya. Karena terguling-guling. Ini enggak. Dan sudah diukur sama si papihnya ini. Ukur badannya dia, kan dia 167 sama si ininya. Kaca nggak sama. Kalaupun dia terbang sana pasti dia mentalnya ke bawah. Iya. Ini kaca tebalnya seberapa? Dengan si bobotnya si almarhumah. Iya. Bobotnya dia aja cuma 57. Berarti lebih kecil lubangnya ketimbang almarhumah keluar Ya. gitu ya. Pakai logika aja. Dan itu pun kelihatan seperti kayak dia hancurin paksa, bukan kecelakaan. Karena kanan kirinya masih ada ketempel-tempel kaca-kacanya, sisa-sisa kaca. Jadi berkata, oh kita bikin kronologi seperti itu. Nah, itu. Seperti itu. Sampai saat ini pun temennya masih dikejar Dikejar sama? sama si kakak. Oh, Mungkin untuk ditayangin terus. untuk mengungkapkan gitu loh. Ini begini kejadiannya. Lu harus cerita seperti ini. Itu yang saya tanggapin. Karena saya sempat datang ke rumahnya. Kalau lu pengen selamat, lu minta ampun sama Allah. Lu minta maaf sama kakak di kuburan. Lu ceritain kronologinya. Walaupun ini kejadian jeda bertahun-tahun, itu akan terungkap. Orang yang 30 tahun aja bisa terungkap. Apalagi ini baru jeda 5 tahun, saya bilang gitu. Insya Allah tuh membukakan bang. Saya tuh berharap dari doa saya berharap selalu. Amin ya Allah, amin. Maksudnya biar dia nggak jadi arwah penasaran gini gitu loh. Biar tenang di sana ya. Iya. Orang seisi rumah juga takut kadang-kadang dia lagi pada ini bruk gitu, pintu tertutup kunci udah. Jadi maksudnya dia ngasih kode-kode doang. Iya. Kayak ayo tolongin saya. Nah gitu. itu. Jadi dia udah baru sampai di mana kok gue belum juga dituntasin gitu. Ya itu saya terkendalanya karena uang bang. Iya. Mungkin karena ada sesuatu di situ ya Tanya yang bikin almarhum itu, wah suara anak bayi.
Oke nih Tante, setelah kejadian ini Tan ya, yang benar-benar pilu dan sulit buat diceritakan ya Tan ya. Iya. Punya harapan gak Tan? Atau pesan-pesan buat teman-teman di rumah Tan yang nonton kisah pengalaman Tante ini? Atau harapan Tante sendiri ke depannya seperti apa? Entah buat polisi, entah buat siapapun itu Tan. Keadilan atau apapun itu Tan. Ya, saya sih mohon sama Pak Polisi, kalau mau menangani harus benar-benar diselesaikan, tidak untuk digantung-gantung. Apalagi orang yang nggak punya. Dan untuk adik-adik juga, kalau mau kemana-mana harus bilang, biar orang tua, walaupun orang tua segala sejudes, semarah apapun, tetap sayang sama kalian, pasti akan mencari. Saya sebagai ibu dari korban hanya minta keadilan. Jangan sampai anak saya jadi arwah penasaran. Hanya itu aja. Jadi semoga aja kasusnya jalan lagi dan sampai terungkap gitu. Amin. Kejadian sebenarnya Tan ya. Iya. Karena Amin. banyak keganjilan dan hal-hal yang pihak keluarga mungkin kayak Yang nggak masuk di nggak logika. masuk di akal gitu kan ya. Amat aneh aja. Aneh ya. Oke, kita panggil lagi nih Kak Rika biar ceritanya lebih jelas lagi karena beliau juga ada di TKP. Oke, gimana nih Kak Rika? Jadi tadi setelah tante gue cerita, ada beberapa hal yang belum disampaikan sih. Jadi tadi kan berenam ya, yang 3 cowok, 3 cewek. Nah, dengar ceritanya tuh, yang 2 cewek ini selalu digentayangin bang. Oke. Digentayangin sama almarhum. Jadi kayak buat nyuruh, ayo lo harus jujur gitu, lo harus jujur, lo cerita ke keluarga gue sebenarnya nih lo apain gue gitu. Jadi jangan ngegantung kayak gini gitu. Jadi setiap hari bang didatengin terus tuh mereka berdua, sampai orang tuanya salah satu dari mereka tuh sampai telepon tanteku yang tadi, terus dia minta tolong, ini gimana ya anak saya kok selalu bilang, jadi gilanya tuh kayak bukan gue pelakunya, bukan gue Din, bukan gue gitu, bukan gue yang ini, jangan ke gue gitu. Jadi setiap hari gitu bang, jadi sampai sekarang tuh orangnya tuh jadi kayak bengong-bengong gitu, jadi gila gitu. Jadi almarhum sendiri yang membalaskan dendamnya gitu loh ke mereka ini. Digentayangin terus Iya gitu ya? tiap hari, Ditayangin jadi terus setiap intens setiap hari dari dia semenjak kejadian itu terus tuh berbulan-bulan, jadi dia stres gitu. 2 perempuan ini yang saya dengar mereka nih jadi gila gitu deh. Oh, terus berapa bulan tuh bertahan gila seperti itu dia? Yang lu dengar itu? Yang gue tahu sih kayaknya kalau sekarang mereka udah mungkin ada pengobatan dari keluarganya atau gimana gitu kan. Tapi tetap bang almarhum nggak akan berhenti sampai mereka mau ngaku. Tapi mereka nggak ngakuin itu Kak? Nggak sama sekali. Maksudnya nggak datang ke rumah, ini loh seperti ini kronologi aslinya? Enggak. Padahal mereka udah jelas-jelas kan didatengin sama almarhum gitu kan. Seharusnya daripada digentayangin terus gitu, lebih baik ceritalah gitu. Kita kan juga keluarga nunggu nih cerita yang sebenarnya tuh seperti apa gitu. Jangan semua satu ini beda gitu loh. Ya, karena banyak keganjilan kan tadi. Iya sangat tentang banyak. kejadian kecelakaan itu kayak dibuat-buat gitu kan. Iya. Tapi yang menurut Kak Rika nih, menurut Kak Rika sudut pandang setelah kejadian, setelah kronologinya seperti itu, gimana tuh Kak kejadian aslinya menurut Kak Rika? Menurut saya sih itu dendam. Jadi dendam satu temannya ini, dia mengajak yang lain. Mungkin dan feeling jeleknya saya juga, teman yang satu ini orang berduit bang. Oke. Jadi ya kita ibaratnya maaf ya, ada duit gue jalan deh. Kan ada orang yang kayak gitu. Iya, dibosin lah bahasanya. Jadi mereka dibiayain untuk ngabisin adik gue nih. Oh. Iya. Feeling saya gitu. Karena dari kejadian ini nggak masuk akal banget ya. Nggak sama sekali. Sampai ada luka banyak di tubuh, habis bekas dipukulin ya. Mungkin kan kalau kecelakaan, kalau bonyok oke lah, jatuh bonyok, ini kan kayak bekas dipukulin gitu ya. Penganiayaan mungkin. Iya banget, iya. Iya. Karena saya tahu adik saya tuh emang bocahnya sering jatuh dari motor jatuh, tapi dia masih oke aja gitu, bonyok-bonyok apa masih is oke, ketawa-tawa.
Terus kalau untuk anaknya nih kayak yang umur 3 tahun itu, tadi kan tante kan cerita kalau anaknya itu sering ngobrol sama almarhumah ibunya. Itu kalau ngobrol tuh kakak pernah ngeliat, jadi kayak iya mah kayak ngomong sendiri gitu. Saya sih nggak pernah ngelihat yang dia ngobrol langsung gitu. Cuman saya waktu itu kalau nggak salah kita lagi kumpul keluarga ya di rumah opa, di tempat dimana almarhum tinggal itu, dia sempet kayak dari belakang tuh langsung lari gitu. Ada mama gitu. Kadang juga tetangga nih subuh-subuh gitu kan. Dipikirnya tante saya yang di sana kan yang tinggal banyak ya, banyak orang. Emang perempuan, rata-rata perempuan semua. Yang laki-laki tuh hanya adiknya dari almarhum ini sama suaminya. Cuman kan suaminya nggak tinggal di situ. Jadi subuh-subuh tuh dibilangnya sama tukang mie ayam yang jadi depannya nih tukang mie ayam, pabrik mie ayam gitu. Dia lagi habis belanja juga kali ya, dipikir ditegur gitu. Lek, lu ngapain subuh-subuh udah ngejemur aja gitu. Terus tahu-tahu ketawa hilang. Hilang. Iya, gitu langsung hilang. Iya. Serem banget. Kita juga kadang suka ketipu juga sih Bang. Jadi kayak naik nih ada suara mie gitu. Misalnya kita manggil nih, kita feeling kita kok kayaknya tadi ada mami ya naik ke atas gitu. Manggil mie gitu. Ternyata ya gitu. Padahal mah bukan mami. Siapa? Ya, almarhum. Nyautin. Iya, ya gitu. Kadang suka kayak gitu. Kayak seolah-olah dia masih ada di Dia situ seolah-olah gitu masih ya. ada di situ. Bahkan adik saya sendiri yang cerita ya, kalau nggak salah waktu itu 6 hari setelah almarhum nggak ada. Jadi saya tahu banget ya itu ciri khasnya dia gimana. Dia tuh bangun tidur tuh selalu di atas jam 12. Jadi dia nih pagi dibikin malam, malam dibikin pagi gitu. Sama Jadi tidurnya kebalik Bang. Sama Nah, kayak gua berarti. iya. Jadi jam 12 baru bangun nih. Itu rutinitasnya dia turun tangga. Jadi kan kedengaran ya kita karena di atas atas kita nih bukan cor-coran Bang. Kayak apa sih triplek gitu aja gitu kan. Jadi kayak suara langkah itu kan kedengaran dep 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 gitu. Terus dia turun dari tangga. Nggak lama dia pasti minum. Bener. Galonnya bunyi Bang. Bluk 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 bluk. Abis minum pasti dia duduk. Nah ini adik saya udah ngeliatin nih kursi goyang gitu. Kayak kan kursi kan kalau kedudukan gitu kan kayak ngek gitu ya. Iya duduk. Nah ntar dia duduk lama-lama gak lama duduk mandi. Nah itu di kamar mandi bersinnya dia tuh ciri khas banget Bang. Jadi bersinnya dia tuh bersin tapi ditutup jadi kayak gitu. Abang tahu nggak kayak anak kucing bengek gitu. Iya. Gitu. Itu ada di kamar mandi Bang. Itu selama berapa ya? 14 harian lah katanya. Kayak gitu tuh ya. Kayak gitu tuh ada rutinitasnya dia tuh masih ada. Jadi selama ada itu kadang keran air kamar mandi nyala gitu. Jadi ada dia nih, masih ada dia gitu. Dia pokoknya kalau bersin selalu nutup hidung deh gitu. Jadi kayak Iya, jadi ada suaranya di kamar mandi. Heeh. Dan kadang tante saya juga di situ sama adik sepupu saya yang satunya juga suka diisengin. Kadang dikunciin lah dari luar. Padahal kan yang di rumah cuman mereka doang. Siapa yang ngunciin di luar gitu kan? Kadang orang-orang itu lagi pada di luar, kamar pada dikunci. Gitu. Iya, iseng ya masih pada gentayangan gitu, masih jadi gentayangan. soal si almarhumah ini belum terima ya dengan kejadian ini, dan dia masih penasaran pengen ungkap kejadian sebenarnya seperti apa. Iya. Dan Kak Rika sendiri punya harapan gak nih Kak? Atau punya pesan buat teman-teman di rumah nih Kak tentang kejadian ini? Ya, saya sih berharapnya semoga ini sampai ke tangan orang yang yang bersama-sama adik saya itu, yang 6 orang itu. Mereka nonton, terus please lo jujur sama keluarga kita aja, ceritain bagaimana. Karena kita tunggu. Gitu. Karena kita tunggu, please lo jujur aja sama kita gimana. Ini udah bertahun-tahun Bang. Masa 5 tahun kita ya. cuman denger cerita dari versi anak sama ibunya gitu kan. Walaupun itu iya memang bisa dipercaya gitu kan. Karena anak kecil itu kan gak mungkin bohong. Iya. Apalagi soal seperti itu kan. Yang anak umur 3 tahun Iya, itu ya, anaknya. yang bilang dia ditarik Iya, gitu. yang tadi tanteku barusan cerita. Iya. Ya, kita butuh cerita dari kalian langsung. Itu aja sih. Tapi kalau emang anak kecil kan bisa ngelihat ya, apalagi Bisa. dia dekat sama ibunya pasti Iya. kan, dan dia bisa interaksi. Dan gak mungkin. Iya, dan Bocah 3 tahun dia ngarang cerita kayak gitu tuh gak mungkin banget. Iya. gila sih.
Oke sob, mungkin sekian nih kisah pengalaman yang dialami sama Kak Dika dan Tante Sally. Semoga kita ambil segi positifnya nih sob. Jadi kisah ini ya benar-benar ya bara-bara sob, karena ada suatu kejadian yang mungkin kronologinya kecelakaan ya, tapi dari pihak keluarga masih merasa nih kalau ini ada banyak keganjilan dan sesuatu yang belum terungkap karena banyak hal-hal yang di luar dari ekspektasi itu ya, dari kronologi kejadian. Padahal kayak si almarhumah itu kayak bekas dipukul, kayak banyak memar-memar, dan dari para saksi pun yang ada di kejadian itu berbeda-beda nih pengakuannya. Jadi dari pihak keluarga itu sebenarnya pengen ngungkap nih ada apa sih sebenarnya dan gimana sih sampai-sampai almarhumah ini kayak nggak tenang gitu di sana, kayak penasaran dan selalu pengen mengungkap tentang kejadian ini. Dan kali ini mereka dan keluarga mau bercerita dan pengalaman ini yang menurut gue bener-bener dari awal sampai detik ini gue ngomong lemes sob, seolah-olah kayak almarhumah ada di sini dan bikin kita tuh kayak terus ungkap dan gue langsung gemeter badan dari tadi, kayak auranya kencang banget. Sampai jujur tadi sebelum syuting di sini suara gue normal, pas gue masuk ngobrol tentang ini suara gue kayak lemah lembut gitu. Gimana sih rasanya, kayak beda gitu auranya dan rasanya kayak gitu. Dan ya kita bisa ambil segi positifnya lah dari kisah ini ya, semoga buat pelajaran buat kita semua, terutama buat kita semua yang sering nongkrong, yang sering bergaul sama teman-teman ya, biar lebih berhati-hati, jaga sikap dan jaga persahabatan kita dan jaga situasi kita, karena kita nggak tahu nih awalnya berteman siapa tahu jadi musuh, awalnya musuh siapa tahu jadi berteman. Semoga ya kita bisa menjagalah silaturahmi ini. Jadi jangankan teman, saudara aja bisa berantem gitu kan, apalagi teman yang notabene kalau beda masalah sedikit pasti ya begitulah namanya orang kan, bahasanya beda-beda karakter ya. Jadi kita tetap lebih hati-hati. Dan buat teman-teman para kaum rebahan nih, sekali lagi jangan lupa mandi pagi, karena mandi pagi suatu hal yang sulit buat kaum rebahan. Kayak gue juga, tadi gue mandi jam 12:30 siang. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, makasih banyak Kak ya. By the way, tadi hujan pertama di bulan ini. Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah. Dadah. Ya.